Selamat pagi anak-anak. Wah, luar biasa semangatnya. Iya, bersyukur dan sangat bahagia kita dapat berjumpa kembali ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya dicek dulu apakah di sekitar kalian ada sampah. Oke. Sudah nyaman untuk belajar? Oke. Berarti sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Oke. Silakan KM pimpin kita dalam doa. Ya, waalaikumsalam. Yuk, ayo kita periksa sekitarnya adakah teman-teman yang tidak hadir hari ini? Siapa? Andara sakit. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, biar tambah semangat, kita tepuk semangat 1, 2, dan 3 dulu. Oke. Tepuk semangat 1. Tepuk semangat, ulang. Tepuk semangat 1. Tepuk semangat 2. Tepuk semangat 3. Tepuk semangat 1, 2, 3. Sudah semangat? Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya. Iya. Ketika kalian lagi bersantai, lagi makan gorengan, lagi makan bala-bala, pernah nggak tiba-tiba merasakan badan ini terguncang kuat? Ketika lagi apa? Merasa ada yang guncangan atau getaran di badan. Ketika lagi apa? Gempa. Tidur pernah. Lagi meriang. Mungkin ya kan? Nah. Ya. Jadi ketika kita mengalami gempa nih contohnya. Badan kita seperti bagaimana? Gerak bolak-balik. Ke kanan, ke kiri. Iya. Sampai pusing. Ini tubuh kita nih yang tadi kita ceritakan. Nah kalau benda, ada nggak kalian lihat benda yang bergetar bolak-balik? Lampu, kipas angin, ayunan, apalagi? Apa Reta? Kabel di atas? Boleh lah, boleh. Air. Kardus, banyak ya. Nah, Ibu tanya, apakah semua benda yang bolak-balik itu disebut bergetar? Iya atau tidak? Ada yang bilang iya dan tidak. Nah, Ibu mau bertanya lagi. Nah, saat kalian berjalan bolak-balik nih dari kelas ke kamar mandi, ke kelas, kamar mandi, itu disebut bergetar nggak? Ada yang iya dan tidak. Iya atau tidak? Nah, yang bilang iya mengapa? Yang bilang iya mengapa? Adanya perbedaan titik acuan. Kalau yang tidak, kenapa? Ada yang bilang tidak tadi? Ya, boleh.
Jadi tidak bergetar. Oh. Sebenarnya kurang tepat, tapi kita akan pelajari lebih lanjut nih, getaran itu bagaimana sih konsepnya ya? Ya. Nah, sebelum itu kita membaca tujuan pembelajaran hari ini. Nah, boleh satu orang membaca tujuan pembelajaran kita hari ini, boleh? Silakan, siapa yang mau? Raub. Silakan Raub. Enggak, di situ aja Davin. Silakan. Enggak usah. Baca. Ya. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan pengertian getaran dengan tepat. 2. Setelah melakukan diskusi kelompok dan studi literasi, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan frekuensi dan periode getaran bandul. 3. Setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat menyelidiki pengaruh panjang tali pada peristiwa getaran bandul dengan teliti dan dapat bekerja sama. 4. Melakukan diskusi kelompok dan studi literasi. Iya, ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kita akan menjelaskan pengertian getaran, terus kita dapat menjelaskan perbedaan frekuensi dan periode. Ketiga juga pengaruh panjang tali pada peristiwa getaran bandul dengan teliti dan dapat melakukan dengan kerjasama. Terus kita yang keempat, kita dapat menghitung frekuensi dan periode getaran bandul dengan kritis. Oke, manfaatnya silahkan. Kiani. Manfaatnya itu peserta didik dapat mengetahui manfaat fenomena getaran dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, memainkan alat musik. Getaran pada mesin. Getaran pada mesin dan alat teknologi. Yang kedua, ada peserta didik dapat mengetahui dan bersyukur getaran fenomena alam dan kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Kiani. Oke, nah kita akan mempelajari lebih lanjut tentang tentang materi getaran sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Berdasarkan hasil diagnostik awal kita sebelumnya, Ibu sudah membagikan kelompok. Silakan anak-anak duduk sesuai dengan kelompoknya. Sudah. Sudah? Sudah? Baik, Ibu. Baik, duduk semuanya. Baik, Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik kepada anak-anak. Sebelum kita mengerjakan, tulis dulu nama masing-masing di halaman depan. Nama kelompok berapa dan namanya. Sudah diisi?
Oke. Selanjutnya buka halaman berikutnya. Di situ ada stimulasi. Nah, di sini anak-anak diajak untuk berliterasi, membaca fenomena kegiatan bermain si Desi dan Dion, bermain ayunan. Silakan anak-anak, Ibu beri waktu 2 menit membaca literasi tersebut. Nah, berdasarkan fenomena di atas, tulislah informasi yang penting yang kalian temui berkaitan dengan konsep getaran. Oke, sambil kalian membaca literasi tadi, kalian tuliskan informasi yang penting pada fenomena di atas berkaitan dengan konsep getaran. Sudah? Nah, lalu setelah kalian mengaitkan informasi yang terdapat di stimulus, mari kita mengidentifikasi masalah apa sih yang di fenomena tersebut. Jawablah fenomena tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang sudah terlampir di LKPD. Yang pertama, mengapa pengaruh panjang tali menyebabkan Dion berayun lebih cepat? Ya, boleh dituliskan di situ kelompok 4. Yang kedua, mengapa berayun dapat dikatakan menerapkan konsep getaran? Boleh dituliskan di situ. Ya, di situ jawaban. Baik, sudah selesai? Oke, coba kelompok 4 mempresentasikan stimulasi dan identifikasi masalah yang kalian cari, informasi yang kalian dapatkan di fenomena di stimulasi. Silakan kelompok 4, 1 orang. Di situ aja, Kiani, di tempat saja, tapi berdiri. Mari kita dengar hasil informasi yang telah mereka dapatkan. Dari macam yang udah lihat, kalau aku ada ambil 2 poin. Itu yang pertama, kecepatan berpengaruh pada beban, karena semakin bertambah bebannya maka semakin lambat ayunannya. Sebaliknya pun kayak gitu. Dan yang kedua, konsep getaran salah satunya itu berada
karena telah menerapkan konsep getaran yang umumnya digunakan pada sebuah benda. Oke. Dari identifikasi masalah, Dari identifikasi masalahnya, iya boleh, silahkan nomor 1. bagaimana pengaruh panjang tali yang menyebabkan dia meraih lebih cepat? Karena dia itu memilih duduk di ayunan yang kedudukannya lebih tinggi dari permukaan tanah dengan berat badan yang tidak benar. Boleh. Berarti dari pernyataan kelompok 4, massa berpengaruh kecepatan ayunan. Lambat atau tidaknya. Oke, terima kasih kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, satu kelompok lagi. Ada yang mau? Kelompok Dapin dulu, kelompok 3. Silakan. Apa yang kalian dapat? Ya, dari identifikasi simulasi. Informasi penting yang bisa kami temui adalah berat badan dan panjang tali sangat mempengaruhi kecepatan berayun. Jadi wajar saja jika Dion berayun lebih cepat daripada Desi. Dikarenakan Desi cenderung memiliki BB yang lebih gemuk daripada Dion. Dan Desi memakai tali yang panjang, sedangkan Dion memakai tali yang lebih rendah. Jadi Dion bakal lebih cepat daripada Desi. Oke. Identifikasi masalah. Bagaimana pengaruh panjang tali menyebabkan Dion berayun lebih cepat? Panjang tali itu dapat mempengaruhi berayun karena mempengaruhi periode osilasi sistem. Tali yang lebih panjang akan memiliki periode osilasi yang lebih lambat karena gaya gravitasi yang diperlukan untuk mempertahankan gerakan berayun akan lebih besar. Jadi jika tali lebih panjang, berayun akan lebih lambat bukan lebih cepat. Oke, terima kasih. Kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kita akan menjawab identifikasi masalah yang sudah kalian dapatkan. Benar atau tidak, kalian yang tentukan dari percobaan yang kita akan laksanakan nanti. Silakan kalian lihat di hadapan kalian ada statis, ada bandulnya yang warna hitam, masanya itu 14 gram. Terus ada busur, ada mistar atau penggaris, dan sediakan stopwatch HP 1 kelompok 1. Nah, ada tali benang dan ada pulpen. Nah, prosedur kerjanya bisa anak-anak baca di AKPD. Yang pertama kita siapkan alat bahan, terus ikatlah bandul yang memiliki massa 14 gram pada tali yang panjangnya 15 cm. Kemudian pasang di statif sehingga posisinya menggantung seperti gambar. Terus tariklah bandul ke samping. Nah, menarik bandul itu sesuai derajatnya menggunakan busur. Terus catatlah waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch ketika bandul berayun. Nah, kalian pastikan harus 10 kali getaran. Kalian cari tahu 1 kali getaran itu bentuknya seperti apa. Ya. Terus ulangi langkah 3 sampai ke 5 dengan panjang tali yang 20. Berarti ada 2 kali percobaan ya. 1 tali yang 15 cm harus 10 kali getaran. 10 kali getaran baru berhenti stopwatch-nya. Kalau sebelum 10 kali jangan berhentikan stopwatch-nya. Oke? Terus tali yang kedua, panjangnya 20 ya, 20 cm. Terus nanti di tabel yang kedua, simpangannya yang berbeda. 30 sama 50. Oke, kita akan laksanakan percobaannya dimulai dari sekarang. Ikat dulu. Iya, diikat dulu tapi diikat dulu. Iya, ikat dulu.
Oh, nah jadi nanti ini pasti Ya. Ya. Mah itu. Iya. ini Bu. Boleh, boleh. Kreatif kalian gimana? Nah tuh. Di rumah kan. Kali ini. Ini pokoknya di bawah. Ya, ini dipanjang. Nah, ikat dulu ke sini. Baru hitung dari atas ke bawah 15 cm. Kita lagi ini Bu. Iya. Ya. 15 cm. Nah, ya. Di sini aja. Dari ikat di sini, terus bandulnya diukur 15 cm dari sini. Enggak apa-apa, enggak usah enggak apa-apa. Ini aja di sini. 15. Ya, diikat dulu ini, nanti berkurang. Masukkan dulu ke dalam tadi. Awas kurang. Sudah? Udah Bagas? Ya. Nah, hitungnya ya pakai busur buat 45 derajat. Misalnya dari tengah ke 45 derajat. Ini contohnya ini kan 45 kan? Berarti ini tengah. Berarti harus sesuai segini. Ini tengah. Berarti dia harus miring ke sini. Baru sampai 45 derajat. Nah, ya. Dari tengah-tengah gini. Pokoknya dia harus membentuk 45. Atau gini deh. Nih. Ini 45 di sini. Nah. Ya, dari ini sini. Berarti digoyangkan dari sini. Sok goyangkan Git sampai 10 kali getaran. Harus perhatikan ya. Stopwatch-nya juga harus hidup sesuai. Jadi kalau udah 10 kali getaran langsung berhentikan. Oh itu stopwatch. Iya. Oh itu ayam. Berarti kalian hanya mencari waktu yang sudah dibuat. Lalu kalian cari periodenya. 45 ya. Tip. 45. Tinggal aja. Di bawah dia tuh. Ya, bagus ya. Ya. 7 ya, Bu. Ini Bu 7. Titik. Pemaling. Raup dilepas dulu. 20 hainan. Udah 10 kali getaran kan? Udah. Udah, oke. Ya dong. Sabar. Sekarang bingung. Bunda itu macam jadi-jadi. Biji. Dua. Jadi-jadi. Lepas. Nah, ukurnya tahu kan? Buat goyangnya dari 0, 45. Ini dia. 15.
Lebih dikit lah. Nah, nanti tariknya segini harus 45. Gini. Jadi tarik ini 45, lurus. Gitu. Ya 45 dia harus. Nah, dari sini kalian menggerakkannya. 45. 45 yang mana sih? Oh, ini. Ah, itu buat Ya. Nah, ini ya. Ya, ya. Oke, baru dorong sampai 10 kali getaran. Itu contohnya. Kalau udah 10 kali getaran baru berhenti stopwatch-nya. Oke. Ada yang gini, ada yang hitung ya. Oh, yang ibu. Sudah? Sudah dapat? Belum bawa tiket. Waktunya 5 menit lagi ya. Apa itu? Apa? Belajar. Harus pakai busur, pakai busur. Nah, ya, harus 45. Video ya. Begini aja, gini. Tegak lurus. Dah, pegang. Baru tuh tarik sesuai 45. Ha, gini sob. Ini 45 ya? Enggak nampak ibu. Ha, oke. Dah. Setelah kalian melakukan percobaan, nanti lanjutkan dengan mengolah data. Ada 6 pertanyaan sama verifikasi dan memberikan kesimpulan. Langsung aja dikerjakan. Nanti setelah dikerjakan, salah satu kelompok akan mempresentasikan hasil percobaan dan hasil diskusinya. Ibu gimana ibu? Sama ini kan berpengaruh, tapi berbeda ya. Iya. Salah ibu. Ya udahlah. Oh, sekali Ibu enggak ya? hasil ininya bu. Menit itu. Ininya berapa ini? 1,1. Ini 9. Ini 9 aja. Oke, beda. Ini Bu. Dia itu pulang bu. Ya. Setelah mengolah data langsung lanjut aja menjawab pertanyaannya ya sampai kesimpulan.
Dikaitkan ya. Jadi ya. Udah. Ini siapa, Bu? Itu lima ya. Bu, terima kasih. Udah Bagas. Itu mati mau. Iya. Beda 8. Ini? Beda dikit banget aja. Harusnya lebih. Makin panjang kali, makin cepat ya. Makin lama ya, Kak. Bukannya pendek. Udah benar ya, udah benar. Jadi ngebreng lagi. Udah. Oke. Itu udah hasilnya. Udah. Berapa hasilnya ini? Ya. Berapa hasilnya? Jawab. Ini langsung lanjut waktunya yang ini berapa? Oke. Ini udah ya, pas ya. Cari dulu datanya nanti kita selesaikan. Oke. Yang 20. Ya. Enggak. Ini duanya kan? Sama. Kok ini sih? Udah sedikit. Ini sama. Sama. Biar aja. Coba bener. Lagi kenapa sih tadi ditato? Jadi kayak Mister. Mancing dia mantap. Belum mancing. Ya, Bu. Ini berapa? Setengah dari setengah. 0,5. 1/2. 1/2 ya, setengah. Oke, itu. 1/2 itu 0,5. 1/4 itu 0, berapa? Seperempat berapa? 0,5. Setengah 0,5. Seperempat 0,25. Seperempat 0,25. 0,5. 6. Ini Satu. kalian mau cari yang ini? Yang ini mau cari ini atau mau nyari ini? Ini kan oh ini udah dapat 0,7. Terus ini periodenya tadi. Ini langsung hasilnya ini. Ini T ini apa? Iya, N. Iya. Berarti ininya dulu tadi berapa? 1/4.
Ini 0,7 atau 7? Kok hertz? Kok satuan waktu apa? Iya, kok hertz? Sekon berarti 7 detik, bukan 0,7. Berarti 7 S. 7 S. Ya. 7 sekon S. Ya. Iya, 7 sekon. Oke. Nah, periode rumusnya ini. Berarti ini dibagi sama ya. Waktunya apa? Ini bagi ini. N itu kan banyak getaran per waktu. Sudah selesai? Ayuk, percobaannya sudah selesai. Kelompok berapa lagi yang belum selesai? Ibu, sampai sama Radit. Bingung ini. Kenapa bingung? Dapin? Yang 20 dah? Kenapa banyak kali gulungannya? Mari. Dua puluh senti. Yang 15 sudah? Ya. Dah, silakan hitung. Sudah? Kelompok 3 sudah? Sudah? Coba Ibu lihat. Balik ya Bu, oh nggak tahu. Gak apa-apa, udah bisa. Baik Bu. Ini berapa hasilnya? 1/0,85. Bagi dulu. Kalian memang ini 8 menit. Kayak 8 menit. sudah? Kelompok yang belum siapa? Yang belum. Percobaannya sudah? Percobaannya sudah selesai? Ayo cepet. Sudah? Kelompok 1 sudah? Aja berapa cari waktunya yang Waktunya aja. Oke.
Mirip? 964 buletin aja lah. Enggak, 9,64 aja. 964. Nah. Oke, cari yang 50. Sekali lagi. Setelah selesai percobaannya, oke, jawab pertanyaan yang mengolah data. Yang di sampingnya. Sampai kesimpulan. Sabar. Ini kesimpulannya Bu. Oh, ini verifikasi. Ini diterima atau ditolak jawaban kalian dari berdasarkan percobaan itu. Benar nggak apa yang kalian buat ini? Identifikasi masalah. Yang ini. Ini kan kalian menjawab ini kan sama ini. Ya. Yang pertanyaan pertama kalian terima nggak jawaban dari masalah ini? Kan kalian menjawab masalahnya ini karena semakin apa ini? Semakin Panjang tali semakin besar brodenya. Bener nggak jawaban dari kalian setelah melakukan percobaan? Nah, benar, berarti verifikasi diteri. Alasannya apa? Tulis. Karena setelah melakukan percobaan, gitu. Iya, diterima. Sudah diselesaikan sampai kesimpulan. Hah? Kok nggak ada? Udah. Terima. Yang ini tulis alasan kalian. Iya. Diterima. Kenapa diterima? Dari percobaan ini benar nggak berarti jawaban yang kalian buat yang identifikasi masalah itu? Benar? Kan kalian menjawab apa yang pertama? Berarti semakin panjang tali maka periode ayunan akan semakin besar. Benar, berarti benar. Kenapa alasannya? Karena dari percobaan yang kami lakukan Ibu, ternyata semakin panjang talinya semakin cepat berayun. Itu percobaan yang telah kami lakukan. Tuh. Oke, tulis di sini. Sudah, Davin? Oke, waktunya 1 menit lagi ya. Udah? Ya, taruh aja di meja. Nggak apa-apa, di meja. Penggaris yang Ibu kasih, masukkan lagi di plastik. Taruh aja di meja. Setelah melakukan percobaan, silakan bereskan alat-alatnya. Oke, sudah? Oke, kita akan mempresentasikan hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Silahkan. Siapa yang mau mempresentasikan? Oke, kelompok 5. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 5.
Silakan kelompok 5 mempresentasikan hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Terus menjawab pertanyaan yang tertampil di LKPD. Lalu verifikasi dan memberikan kesimpulan. Untuk teman-teman yang lain, silakan mendengarkan temannya yang sedang presentasi. Oke, silakan. Boleh langsung aja tulis jawabannya. Silakan kelompok 5 maju ke depan. Nanti presentasi dulu. Oke, silakan kelompok 5. Dibuka maskernya, Pani. Biar bagus. Ini tulis. Sama aku aja. Oke, kita lihat dan kita dengarkan presentasi kelompok 5. Oke, yang lain pada diem. Tenang. Presentasi dulu. Presentasi dulu, Areta. Oh, Bagas. Silakan, Bagas. Salam dulu, Bagas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan presentasikan Hasil percobaan dari kelompok. Oke, silakan kelompok 5. Sambil ditulis, sambil dibilang, sambil dikatakan. Ya, nanti ya. Ini bebas. Oh, ini dibakar nasi waktu. Ya, soalnya apa tadi? Nanya ini, kenapa yang bisa 9? Yang 7, yang 0,7. Nanti sesi tanya, tunggu selesai mereka dahulu. Oke. Boleh dijelaskan apa yang kalian kerjakan? Areta, boleh Areta. Jadi dari panjang talinya itu 15 cm, simpangannya 48 derajat, jumlah getarannya itu 10 kali. 10 kali. Terus waktu yang diperoleh itu 7. 7 apa? 7 sek. Terus periodenya itu 0,7 gara-gara jumlah getaran dibagi Waktu dibagi jumlah. Frekuensinya itu 1,42 karena jumlah getaran dibagi waktu. Oke. Oke. Selanjutnya baca hasil yang terakhir. Yang selanjutnya. Yang 6 pertanyaan dari pertanyaan pertama. Mari kita dengarkan apa jawaban dari mereka.
Baca aja. Berdasarkan hasil percobaan di atas, apa yang dimaksud dengan getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik dari suatu tanda secara teratur melalui titik keseimbangan. Pertanyaan kedua. Tuliskan definisi dari frekuensi dan periode. Frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam satu sekon. Sekon dengan rumus T sama dengan N per T. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran dengan rumus T sama dengan T per N. Pertanyaan ketiga. Ketiga, berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan, apakah panjang tali berpengaruh terhadap frekuensi getaran? Jawabannya, panjang tali mempengaruhi periode dan frekuensi getaran. Semakin panjang tali maka semakin besar periode, dan semakin kecil frekuensi getarannya. Sebaliknya, semakin pendek tali yang digunakan kecil periodenya dan frekuensi semakin besar. Oke, pertanyaan keempat. Hubungan frekuensi dan periode berbanding terbalik. Bila frekuensi meningkat, periode menurun. Dan sebaliknya dapat dirumuskan F sama dengan 1 per T. 5. Menurut kalian, apakah besar sudut simpangan mempengaruhi periode dan frekuensi getaran? Besar sudut simpangan tidak mempengaruhi periode dan frekuensi. 6. Berdasarkan fenomena di atas, mengapa Tika lebih cepat berayun dari Dion berayun lebih cepat karena dipengaruhi panjang tali ayunan lebih pendek dan berayun lebih dekat dan dari titik satu ke titik yang lain, sehingga waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran atau periode semakin cepat. Oke, ada pertanyaan? Boleh, ada yang mau bertanya? Silahkan. Silakan kelompok 2. Ya itu emang 9 tahun 10 bagi 9 5 2 9 10 dibagi 10 dibagi 9,5 hasilnya berapa? 1,05 ya? 1,05 katanya Jaklan. 10 dibagi 9,52 kan? Untuk frekuensi. Periode berarti waktu per banyak getaran. 9,52 dibagi 10. Harusnya 0,92 bukan 0,972. Nanti perbaiki ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan duduk kelompok 5. Oke, berarti dari percobaan tadi. Nah, kalau getaran itu secara faktual itu apa? Kalau terlihat di gambar. Dia mengalami apa? Gerak apa ini? Balik. Ya, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Gak ada ke depan, ke belakang. Atau ke depan, ke belakang. Mana penghapus ya?
Oke, berarti si Andi ini sedang lagi bermain ayunan. Jadi ketika dia mendorong kakinya ke belakang dengan menggunakan apa? Gaya apa? Gaya dorong pada? Iya, kaki. Nah, ketika dia memberikan gaya kepada dirinya sendiri, ayunan itu bergerak ke maju ke belakang sehingga dia membentuk gerak bolak-balik dari B ke A, B, C. Atau kalau dia misalnya dari ke belakang dulu, berarti dari C dulu kan? C ke B, A, B ke C. Itu berapa getaran? 1 getah. Kalau misalnya C, B, A. CB, AB, 3/4, ya, atau 1/4. Oke, berarti secara faktual ketika kita bermain ayunan bisa kita terapkan konsep getaran. Nah, getaran itu ada peristiwa gerak bolak-balik secara teratur suatu benda yang melalui satu titik seimbang. Di mana titik seimbangnya? Iya, B. Nah, B titik seimbang bisa dikatakan dengan amplitudo. Jadi, amplitudo dari titik seimbang ke C itu namanya simpangan atau amplitudo. Nah, satu getaran tadi sudah kita bahas dari, misalnya kalau dari A, B, C, B, A. Itu adalah satu getaran. Nah, waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu getaran disebut periode. Jadi kita tahu lambat atau cepatnya getaran itu dari periode siapa? Satu getaran. Jadi satu getaran itu periodenya itu bisa kita lihat dari periode getaran. Jadi waktu yang diperlukan benda melakukan satu getaran itu disebut periode. Itu makanya dikatakan benda itu cepat atau lambat dari periodenya. Nah, satu periode itu dalam satuan apa? Satuan detik. Nah, dirumuskan T besar, periode itu T besar. Kalau T kecil itu waktu. Nah, periode T besar, waktu itu T kecil. N itu apa? Banyaknya getaran. Nah, yang kedua adalah frekuensi getaran. Nah, frekuensi itu artinya banyaknya getaran yang dilakukan dalam 1 detik. Berapakah banyaknya getaran dalam 1 detik? 1/4 getaran, setengah getaran dalam 1 detik. Nah, satuan frekuensi adalah hertz. Hertz itu adalah 1 per sekon. Hertz itu adalah 1 per sekon. Hertz adalah 1 per sekon. Nah, hubungan antara periode dan frekuensi dapat dituliskan dengan bentuk matematikanya T besar sama dengan 1 per F atau 1 per frekuensinya. Nah, kalau frekuensi itu dapat dirumuskan 1 per T. Jadi mereka sebenarnya berbanding, terbalik. Jadi semakin besar frekuensi, kalau berbanding terbalik semakin besar frekuensi, semakin berbanding terbalik ya, semakin kecil. Semakin kecil frekuensi, iya, karena dia berbanding terbalik. Nah, di stimulus tadi, Ibu menyimpulkan ada tiga informasi penting. Si Dion katanya berayun lebih dibandingkan si D. Nah, yang kedua, kenapa si Dion berayun lebih cepat? Tadi karena udah tertulis di situ kan? Karena iya kan ditulis di situ dia berayun lebih cepat. Yang kedua, panjang talinya yang berbeda kan? Tali ayunan siapa? Si Desi. Nah, kenapa si Desi milih tali ayunan panjang? Takut karena badannya besar, takut jatuh. Jadi dia perlu yang talinya panjang. Nah, ketiga, bermainan ayunan menerapkan konsep getaran. Nah, percobaan Bandung sederhana tadi dapat kita simpulkan setelah mereka kelompok 5 juga presentasi, panjang tali mempengaruhi periode dan
frekuensi getaran. Nah, semakin panjang tali maka semakin besar periode. Artinya semakin besar periodenya semakin cepat atau semakin lambat? Semakin besar periode, ya semakin lama, ya kan? Dan semakin kecil frekuensi getaran. Begitu sebaliknya, semakin pendek tali digunakan maka semakin kecil periodenya. Maka si Dion berayun lebih cepat daripada Desi karena dipengaruhi oleh panjang tali. Ayunan dengan tali lebih pendek yang akan berayun lebih dekat dengan titik seimbang. Titik seimbangnya tadi apa? Amplitudonya kan? Besarnya simpangannya. Ini besar sudutnya. Oke. Oke, setelah kita melakukan percobaan tadi, kita akan asesmen formatif dulu. Kita akan evaluasi pembelajaran. Silahkan anak-anak buka dulu WA grupnya. Oh. Coba teman-temannya tethering dulu. Kita akan evaluasi pembelajaran kita hari ini. Hanya 3 soal. Ada HP Dapin nggak di situ? HP ini. Ya, bagus. Nah, HP mau Bagas? Tunggu ya, Ibu kirim linknya. Oke, silakan. Sudah Ibu kirim. Waktu pengerjaannya 5 menit ya. Tulis nama lengkapnya. Cuman 3 soal doang, gampang. Tulis nama lengkap. Kalau sudah selesai, kabari Ibu. Mengerti jawabnya kan? Di situ tuh pertanyaan sebab akibat. Jadi pernyataannya benar, alasannya benar, jawabannya A. Pernyataan benar, alasannya salah, jawabannya B. Pernyataan salah, alasannya benar, jawabannya C. Kalau dua-duanya salah, jawabannya D. Soal nomor 3 itu soal menghitung frekuensi dan periode. Itu ada di atas. Kalau A, pernyataan benar, alasannya benar. Yang B, pernyataan benar, alasan salah.
Sudah selesai? Belum? Apa ya? 93 udah gua loh. Belum, belum selesai. 90 bagi 3. Kita ke sini dulu. Hmm? Ke sini dulu. Ayah. Sudah? Belum? Refresh dulu, refresh. Udah. Dah? Bentar Ibu. Nah, kan refresh dulu sayangku. Apa nak? Susah ibu. Mulainya kapan aku? Refresh dulu sayang. Begini. Itu nggak sabar. Nanti pas sudah? Sorry. Oke, sudah semua? Oke. Kita akan tahu lagu Balonku Ada 5. Jadi kita akan menyanyikan lagu itu. Ya, kita akan menyanyikan lagu itu. Nanti yang ketika ada kan balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, ada suara dor. Jika spidolnya ini di tangan kalian, berarti kalian harus menjawab pertanyaan dari ibu. Oke? Kita nyanyikan lagu bersama-sama ya, balonku ada 5. 1, 2, 3, ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning muda dan biru, meletus balon hijau. Oke, Rizky. Oke. Jika pertanyaannya benar, dapat gift dari Ibu. Oke, pertanyaannya adalah gerak bolak-balik disebut apa, Rizky? Getaran. Beri tepuk tangan Mbak Rizky. Oke. Oke, lanjut lagi dari Rizky. Lanjut tadi dor kan? Lanjut sampai selesai lagunya. Mana spidolnya Rizky kasih? Dor. Ku pegang apa? Apa?
Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Ulangi lagunya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Wah! Oke, silakan. Siapa tadi namanya? Siapa tadi namanya? Raup ya, Raup. Raup. Rafka. Oke. Apa hubungan periode dengan frekuensi? Ayo silakan Rafka. Apa hubungannya periode dengan frekuensi? Silakan. Boleh minta bantu sama teman kelompoknya. Apa hubungan periode sama frekuensi? Berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Contohnya gimana itu berbanding terbalik? Semakin besar atau semakin yang mana? Jika periodenya semakin besar berarti apanya semakin kecil? Frekuensinya. Kalau frekuensinya semakin besar? Periodenya makin kecil. Oke, beri tepuk tangan untuk Rafka. Nah, ini juga itu. Oke, sudah selesai ya? Oke. Kita refleksi pembelajaran hari ini, silakan. Adakah siswa yang memberikan refleksi pembelajaran kita hari ini? Boleh dari siapa dulu? Siapa yang mau? Dari siapa dulu? Dari siapa? Tiara. Oke, Tiara. Oke, silakan Tiara. Berdiri. Ya. Jadi hari ini saya mendapatkan manfaat dengan mempelajari materi getaran, bahwasannya frekuensi dan periode berbeda. Frekuensi adalah jumlah satu getaran dalam 1 second, periode waktu dalam 1 getaran. Oke, berarti frekuensi dan periode adalah ada kaitannya kan? Semakin besar periode, semakin kecil frekuensi. Semakin kecil frekuensi, semakin besar periode. Ada lagi yang memberikan refleksi pembelajaran hari ini? Siapa? Ayo. Ya, Davin. Silakan, Davin. Silakan, Davin. Bukan kamu tadi itu. Oh, boleh Sabrina. Gak mau kan? Radit, silakan Radit. Oke, Radit, silakan Radit. Boleh silakan Radit memberikan refleksi hari ini. Refleksinya ya itu ya. Ini panjang tali mempengaruhi periode dan frekuensi. Semakin panjang talinya, makin besar periodenya. Sebaliknya frekuensinya semakin kecil. Nah, sebaliknya juga. Kalau frekuensinya besar, talinya pendek, frekuensinya itu besar, periodenya kecil. Berarti frekuensinya itu ada. Oke, beri tepuk tangan untuk Radit. Oke, tadi sudah kita dengarkan kesimpulan dan refleksi pembelajaran dari teman-teman kita. Ibu ulangi lagi, getaran itu adalah gerak bolak-balik secara teratur. Tidak semua benda dikatakan bergetar karena tidak semua benda memiliki titik keseimbangan. Getaran itu memiliki amplitudo. Ya, amplitudo itu tadi apa? Titik keseimbangan. Terus frekuensi adalah jumlahnya getaran
yang terjadi dalam satu sekon. Sedangkan periode adalah waktu yang dibutuhkan, yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Nah, tadi kita lihat di percobaan panjang tali sangat mempengaruhi kan? Semakin panjang tali maka semakin besar juga periodenya. Waktu yang dibutuhkan juga semakin lama dan frekuensi akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu mengingatkan untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai gelombang. Silakan anak-anak peserta didik mempelajari tentang gelombang di pertemuan berikutnya. Oke, sampai hari ini, terima kasih atas semangat, usaha keras yang telah kalian lakukan di pembelajaran, sudah melakukan percobaan. Tetap semangat, oke. Tepuk semangat 1. Semangat 2. Semangat 3. Ha, semangat 1, 2, 3. Ha. Tepuk semangat 3, 2, 1. Ha. Oke, kita akan menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan KM menutup dalam doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, maka baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya.